Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ayu Fani. Dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara mengisi audio pada slide PowerPoint agar saat mengekspor PowerPoint menjadi video nanti sudah ada suara atau audionya langsung. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel aku, bisa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan juga jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih semuanya. Oke, langsung saja. Jika kita akan mengisi PowerPoint kita audio, tentunya kita harus menyiapkan slide presentasi kita. Kemudian kita masuk ke slide pembentukan audio. Caranya klik insert, kemudian pilih menu media, lalu kita klik audio. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu audio on my PC dan juga ada record audio. Jika kalian menggunakan audio on my PC ini, kalian sudah harus menyiapkan file record audio kalian. Jika kalian menggunakan record audio ini, jadi nanti akan keluar tampilan seperti ini. Untuk yang record, kalian bisa isi atau bisa diamkan saja seperti ini. Dan jika kalian akan merekam suara kalian tinggal klik titik warna merah ini, kemudian kalian mulai merekam suara kalian, menjelaskan tentang slide presentasi tersebut. Namun kali ini saya sudah menyiapkan file audionya, jadi kita bisa menggunakan audio online. Di sini sudah saya sediakan file audio untuk setiap slide. Jadi ini slide pertama saya menggunakan file audio yang pertama. Insert. Nah, nanti ketika sudah menambahkan file audio, akan terlihat icon seperti gambar speaker ini dan juga kolom suara seperti ini. Jadi kita bisa tes terlebih dahulu apakah file atau audio kita sudah benar dengan slide-nya, sudah sesuai atau belum. Kita play. Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Swarni dari Prodi S1 Pendidikan IPA. Pada video PowerPoint kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Oke, karena kalau itu sudah benar, sekarang saya akan memberikan kalian tips bagaimana cara agar nanti ketika di slideshow atau di ekspor video kalian tidak usah klik karena play ini lagi, namun dia akan menjawab otomatis seperti itu sesuai dengan slide. Jadi kalian tinggal klik pada audio option, di sana terdapat on click. Jadi kalian ubah ke automatically. Dan agar gambar speaker ini tidak terlihat, kalian bisa hide ya, di hide dari speaker. Oke, jadi seperti itu. Jadi nanti ketika sudah diekspor videonya, gambar speaker ini tidak akan terlihat dan suara akan terputar secara otomatis. Jadi kita lakukan seperti itu pada semua slide PowerPoint kita. Slide kedua.
Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Suwarni dari Prodi S1 Pendidikan IPA. Pada video PowerPoint kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Adapun submateri yang akan dibahas adalah 1. Pembelahan sel yang meliputi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang kedua, gametogenesis yang meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Yang ketiga, organ-organ reproduksi baik pria maupun wanita. Dan yang terakhir adalah kelainan dan penyakit pada organ reproduksi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari sistem reproduksi. Reproduksi sendiri adalah cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan. Setiap individu, organisme, ada sebagai hasil dari suatu proses reproduksi oleh pendahulunya. Dan sistem reproduksi adalah sistem yang bertujuan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda antara jantan dan betina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel. Sel yang membelah disebut sebagai sel induk, dan hasil pembelahan sel disebut dengan sel anak. Sel induk memindahkan salinan informasi genetiknya atau DNA ke sel anak. Transformasi genetik pada sel dilakukan melalui dua cara, yakni secara langsung atau amitosis dan melalui tahapan, yaitu mitosis dan meiosis. Yang pertama, saya akan menjelaskan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan yang bertujuan untuk mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Pertumbuhan perbanyakan sel sehingga baik kuantitas dan kualitasnya bertambah, membentuk jaringan karena produk pembelahan ini merupakan kromosom, yaitu sifat induk sama dengan sifat anaknya karena membentuk jaringan sel baru dan yang lama yang sifatnya sama. Adapun tahapan dari pembelahan sel secara mitosis, yang pertama interfase, kedua profase, ketiga metafase, keempat anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Yang kedua ada pembelahan meiosis. Pembelahan ini terjadi bukan di sel kelamin, namun di kelenjar kelamin, di mana pembelahan ini membentuk sel kelamin N dari sel tubuh 2N atau diploid. Pembelahan mitosis bertujuan untuk membentuk sel-sel kelamin, membentuk pengurangan jumlah kromosom. Pereduksian bertujuan untuk membentuk hasil sigot dari pertuaan dua sel kelamin yang selalu sama dengan individu yang ada atau individu sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk mencapai pembelahan meiosis berlangsung melalui dua tahapan pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 secara langsung tanpa penggadaan lagi karena harus ada reduksi kromosom. Adapun tahapan pembelahan sel secara meiosis, yang pertama ada leptoten, yang kedua ada sigoten, ketiga pakiten, keempat diploten, dan yang terakhir diakinesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gametogenesis. Gametogenesis adalah pembelahan pada sel gamet. Ada dua jenis proses pembelahan gametogenesis, yaitu satu spermatogenesis yang terjadi pada pria dan oogenesis yang terjadi pada wanita. Adapun tahapan spermatogenesis, yaitu satu spermatogonium akan berkembang menjadi satu spermatosit primer, yang kemudian akan berkembang lagi menjadi dua spermatosit sekunder dan menghasilkan 4 spermatid, kemudian setelah matang menjadi 4 spermazoa. Sedangkan pada oogenesis, satu oogonium akan berkembang menjadi satu oosit primer, berkembang kembali menjadi satu oosit sekunder dan satu sel polosit. Kemudian akan menjadi satu ootit dan 3 sel polosit, dan akan menghasilkan satu ovum. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan organ-organ pada sistem reproduksi.
Pertama, saya akan menjelaskan organ reproduksi pada pria. Ada dua jenis organ reproduksi, yaitu terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi bagian dalam terdiri dari testis, saluran kelamin yaitu epididymis, vas deferens, dan uretra. Kemudian ada kelenjar kelamin yang terdiri dari kelenjar vesikula, seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Baik, untuk selanjutnya yaitu organ reproduksi pada wanita. Sama halnya seperti organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita juga terdiri dari dua jenis, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar wanita terdiri dari vulva dan labium. Sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari vagina, uterus, ovidu, dan ovarium. Baik, kita memasuki pada submateri yang terakhir, yaitu kelainan dan gangguan organ reproduksi. Yang pertama ada keputihan. Keputihan yaitu munculnya gumpalan seperti endapan susu yang disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Yang kedua ada penyakit sipilis. Sipilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh suatu bakteri berbentuk spiral, yaitu Treponema pallidum. Yang ketiga ada penyakit gonorrhoe, merupakan penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang keempat ada kista ovarium. Kista ovarium merupakan suatu penggumpalan cairan yang terjadi pada hidung telur atau ovarium. Dan yang terakhir ada kanker serviks. Kanker serviks adalah keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Masih banyak lagi ada kelainan dan gangguan organ reproduksi pada manusia. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kebersihan dari organ reproduksi kita. Baik, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.